buka gerbang, buka lawang Sigotaka untuk menuju negara yang badatun toyibatun warobun gopur, menuju peradaban emas Indonesia. Baik, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam para pemirsa, orang-orang yang percaya. Balik lagi di Suwarna Channel dalam edisi ngoprak atau ngobrol bareng pakar bersama seorang yang sangat dikenal di Jawa Barat. Beliau semasa tugasnya banyak sekali bisa membuka kasus-kasus yang sangat sekali untuk dibuka, dan beliau juga sangat banyak membangun hal-hal yang bisa begitu dipentingkan oleh masyarakat lokal dengan membuat penjagaan ataupun pelestarian aset-aset budaya. Ya, beliau juga sempat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat, dan saat ini beliau menjadi orang yang dituakan di masyarakat Jawa Barat, dan ini suatu kehormatan bagi Suwarna Institute untuk bisa berbicara dengan seorang Dr. Andes Haji Anton Carlyan, MPKN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampurasun. Sampurasun. Atur nuhun, Abah. Ya, saat ini beliau dipanggil Abah ya oleh masyarakat Jawa Barat khususnya. Dan perkenalkan Abah, nama saya Nur Hayudi. Dalam kesempatan ya, Kang Yudi, boleh panggil Kang Yudi. Jadi Abah ini kita anggap sebagai sesepuh Jawa Barat ya. Terakhir Abah sudah melakukan sebuah pengesahan ya dalam masyarakat Barisan Baranusa ya. Baranusa di Keraton Cirebon ya, Kanoman Cirebon. Oke Abah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Mudah-mudahan semua juga sehat. Iya. Oke, saya panggil Bapak aja ya, Pak Irjen. Nggak apa-apa, karena semangat Pak Irjennya masih ada ini. Silahkan, apa arti sebuah nama? Iya, saya ada baca profil Pak Irjen itu di beberapa media ini, banyak sekali rekam jejaknya ya. Selain sejak berprestasi di dalam akademik, kemudian menjabat di dalam kepolisian, Bapak Irjen Anton Carlyan ini sudah atau pernah membuka kasus, salah satunya itu pembunuhan Marsinah di tahun 1999. Ini luar biasa kasusnya. Kemudian juga penyeludupan mobil mewah ya Pak ya. Kemudian juga kasus tokoh penggiat HAM itu Munir. Tapi sampai sekarang juga masih berlanjut ya, selalu setiap tahun menjadi perbincangan itu, Pak. Kemudian beliau pernah dianugerahi Pin Emas ya, Pak. Pin Emas. Membangun gong perdamaian dunia di petilasan Keraton Galuh. Karangkamulian. Ciamis. Membentuk polisi santri. Ya, dulu. Ini meluncurkan mushaf atau tulisan Al-Quran terbesar di dunia. Ya. Ini kalau kita lihat Pak Irjen, kalau kita lihat dalam track record yang Pak Irjen lakukan, itu 3 hal yang bisa kita lihat. Nasionalisme, spiritual, dan budayawan. Ini Pak Irjen ini lahir sebagai orang seperti apa gitu? Didikan yang bagaimana sebenarnya dulunya? Ya, orang tua saya di Tasik. Memang kalau di Tasik ini hampir semua anak-anak pasti harus sekolah agama ya. Sehingga dari kecil tentu saja dididik dengan agama yang cukup ketat gitu kan. Ya, intinya dari orang tua jangan meninggalkan sholat gitu kan. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kalau sholat aja gitu kan bisa dilaksanakan. Ya, termasuk dengan mungkin ajaran-ajaran yang lainnya. Adapun mengenai budaya, ya mungkin saya tertarik dengan sendirinya. Terutama triggernya
itu ketika saya di tugas pertama di Pontianak, di Singkawang. Saya sangat terkesan dengan masyarakat kecil minoritas orang-orang Yongin yang saat itu datang ke Indonesia 400 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini mereka masih bisa memelihara budaya, terutama bahasanya. Barongsai juga masih ada. Nah, saya melihat khususnya di Jawa Barat itu masyarakat komunitas kecil. Ini masyarakat komunitas besar seperti di Bekasi, Tangerang, Depok. Keponakan saya saja sudah tidak bisa bahasa Sunda. Nah, padahal ciri wanci budaya itu adalah bahasa. Nah, makanya di sana saya mulai tertarik dengan budaya. Karena budaya itu adalah entitas bangsa, ciri wanci. Kita sendiri bisa berubah nama, kita bisa berubah warga negara, bahkan bisa berubah agama, bahkan bisa berubah sekarang ini kelamin dan wajah. Tetapi sekalipun semua sudah berubah, nama, kewargaan negara, ketika ditanya, Kang Yudi asli mana? Ya. Tetap saja asli Sunda. Asli Sunda. Asli Cirebon. Sehingga di sini budaya adalah entitas, ciri wanci yang harus kita pelihara. Dan bukan saya ingin terjebak pada retorika istilahnya let's speeder cop sempit. Justru di sini budaya daerah itu harus mampu menopang budaya nasional. Karena tidak akan ada budaya nasional tanpa budaya daerah. Ketika kita ditanya sekarang, apa sih tarian khas Indonesia? Nggak ada yang bisa ngejawab. Tarian khas Indonesia adalah tari kecak, tari jaipong, tari topeng. Tari-tari yang merupakan puncak budaya dari daerahnya. Jadi seandainya budaya daerah ini tidak dipelihara, tidak akan ada budaya nasional. Orang Sunda pelihara budaya Sunda, orang Jawa pelihara budaya Jawa. Karena kalau tidak masing-masing tidak memelihara, nanti itu bisa saja akan terkikis. Makanya sekarang saya memakai ikat. Kenapa? Karena tidak mungkin, jangankan mungkin orang luar negeri, orang dari Sulawesi saja mungkin tidak mungkin akan memakai ikat. Kemudian juga dari saudara kita dari Jawa juga tidak mungkin memakai ikat, memakai pangsi. Nah, makanya dari itu ya, generasi-generasi sekarang harus mampu mencintai, ya minimal ditunjukkan dari pakaian khas daerahnya. Dan juga harus tahu filosofinya. Kenapa saya pakai ikat? Karena ikat ini untuk mengingatkan saya. Kalau sekarang penyakit yang paling berbahaya ini adalah COVID kan. Nah, justru ada penyakit yang lebih berbahaya dari COVID. Yaitu apa? Gede hulu. Alias besar kepala. Besar kepala. Nah, biar saya tidak besar kepala alias gede hulu, diikat kepalanya agar kita ini bisa tawadu. Nah, jadi di samping mempelajari budaya pun juga banyak filosofi-filosofi yang ternyata tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Dan ternyata filosofi-filosofi budaya luhur kita ini luar biasa. Dan di kondisi sekarang atau bisa disebut Pak Irjen pensiun lebih fokus kepada untuk membumikan kembali nilai-nilai budaya gitu, Bah? Ya, mengingatkan kembali. Karena dunia ini kan sebagaimana tadi kita bincang-bincang sedikit, hanya circle saja kan, pengulangan. Iya, pengulangan. Apa yang terjadi di masa lalu, di masa kini itu sudah terjadi di masa lalu gitu kan. Hanya
mengulang-ulang saja. Ya, cakra manggilingan. Ya, cakra manggilingan katanya kalau bahasa budayanya. Makanya budaya harus belajar sejarah. Ya. Agar apa? Agar kejadian-kejadian yang tidak baik di masa lalu itu jangan sampai terulang kembali di masa kini. Malah jangan sampai kita belajar sejarah, tapi tidak pernah belajar dari sejarah itu sendiri. Kitab-kitab suci saja, baik kitab suci Al-Quran, Injil, Weda, 50% ke atas adalah nilai-nilai sejarah. Ibroh. Iya, ibroh. Karena kenapa? Sebagai cermin agar manusia sekarang bercermin kepada manusia di masa lalu. Menarik nih, Pak Irjen. Jika tadi ada statement Pak Irjen, sejarah itu berulang. Ini kalau kondisi sekarang nih, apa gitu? Kisah apa sebenarnya di masa lalunya? Kisah apa ini, Pak Irjen? Ya kalau di babak apa gitu, babat apa sebenarnya gitu? Dicocok-cocokkan kan, saya sendiri kurang paham gitu kan. Tetapi Babad sekarang ini, Babad mau membuka ke arah ya gerbang, gerbang tentang Gemah Ripah Loh Jinawi gitu kan. Karena di dalam Undang-Undang Dasar membuka gerbang kemerdekaan, pintu gerbang kemerdekaan baru membuka. Nah, mungkin saat inilah Indonesia bisa menjadi negara yang luar biasa. Kalau Nusantara itu sendiri mampu memanfaatkan sumber daya alam. Karena ini pun juga sejalan dengan satu deskripsi daripada Plato bahwa di masa lalu ada sebuah negeri yang peradabannya paling maju di dunia. Yang disebut Atlantis. Dan ternyata dari salah satu profesor Dos Santos Araújo dari Brazil yang meneliti hampir 30 tahun menunjuk, menyatakan bahwa salah satu ya artefak yang ditenggarai sebagai Atlantis kuno itu ya Nusantara. Khususnya di ya Sunda dan Jawa gitu kan. Nah, itulah. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan peradaban ini pun juga akan zaman ini akan membuka peradaban baru yang salah satunya sekarang bisa ditandai Indonesia jadi ketua G20. G20 itu kan negara-negara maju. Iya. Kenapa? Karena ternyata Indonesia menyimpan sebuah bahan energi yang tidak ada di tempat lain. Apa tuh, Bah? Nikel. Nikel. Bahan nikel. Nikel di tempat lain ada, tetapi kadarnya tidak seperti di Indonesia. Yang dimana kadar penyimpanan energinya ini di Indonesia ini di atas 60%. Di tempat lain ada, di Amerika, di Afrika, tapi di bawah 30% gitu kan. Inilah yang menjadikan sekarang dunia mulai ya istilahnya melirik dengan sangat kepada Indonesia. Iya. Itu baru satu item loh, belum nanti item lain gitu kan. Itu. Jadi ya mungkin sekarang itu sedang membuka gerbang, buka lawang Sigotaka untuk menuju negara yang Badatun Toyibatun Warobun Gopur, menuju peradaban emas Indonesia gitu kan. Berarti gambarannya jika tadi ada bahasa-bahasa tentang Baldatun Toyibatun gitu kan, berarti ya kita sedang, Indonesia bentar lagi seperti cerminan dulu ya, apa Madinah gitu ya, atau Yerusalem gitu, bangsa-bangsa yang besar seperti itu kali ya. Itu kan hanya sebuah bahasa. Tidak berarti karena saya orang Muslim. Nah, istilah dalam Muslim kan itu. Istilah di dalam Kasundaan kan Gemah Ripah Loh Jinawi gitu kan. Artinya negara yang mempunyai zaman keemasan yang luar biasa. Apa arti sebuah istilah? Iya. Gitu kan.
Iya. Apa saja bisa. Apa aja Tapi bisa. ini akan menuju negara keemasan gitu kan Indonesia ini. Insya Allah. Karena Insya memang Allah. Iya, Pak. dari ramalan prediksi-prediksi para pakar pun juga tahun 2040 ini Indonesia akan menjadi negara number one di dunia gitu kan. Ini kan jadi antara istilahnya sebuah ramalan dan juga antara sains ini sejalan gitu kan. Ramalan dan sains sejalan ya. Sejalan gitu kan. Itu. Tapi masyarakat kita siap, Pak? Kenapa? Masyarakat kita siap? Siap tidak siap? Ya harus siap. Siap nggak siap harus siap. Harus siap. Berarti gitu kan. masyarakat kita hanya komponen saja, bukan eksponen dong. Ya tidak begitu juga. Karena apa artinya maju 10 langkah di bidang ilmu pengetahuan, industri, tetapi mundur hanya setengah langkah di bidang akhlak. Itu lebih mundur daripada maju. Makanya disebutkan peradaban. Nah, ketika berbicara peradaban bukan hanya teknologi dan industri, tetapi juga tingkah laku. Makanya harus dibarengi dengan tingkah laku yang luar biasa, tingkah laku yang istilahnya yang bisa menjaga keseimbangan daripada kemajuan tersebut. Iya. Karena apabila kemajuan tidak dijembatani atau tidak dibentengi dengan perilaku yang baik, bisa saja menjadi sebuah bencana, bisa menjadi monster-monster nanti kan. Nah, makanya kita pun juga harus dijaga dengan perilaku yang baik. Perilaku baik dari sisi ya tingkah laku kita, dari tradisi, adat, yang juga dengan agama. Di mana di sini agama dengan tradisi jangan sampai berbenturan. Iya, berbenturan. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya di dalam amanat Galunggung yang di Baranusa itu, salah satu pembukanya itu yaitu ini amanat adalah jaga kesempurnaan agama, tetapi jangan lupa juga ajaran-ajaran, tradisi, adat, leluhur, nenek moyang. Nah, itu jadi di sini adanya keselarasan antara agama dan budaya. Nah, beliau adalah Prabu Darma Siksa, kakeknya daripada Raden Wijaya, Majapahit. Makanya Majapahit pun juga membuat sebuah aturan kenegaraan, Nagara Kertagama. Nagara yang selaras dengan agama maupun budaya gitu kan. Nah, ini sebetulnya satu jiwa, satu napas dengan amanat Galunggung. Karena yang membuat amanat Galunggung Prabu Darma Siksa kakeknya, yang membuat Nagara Kertagama yaitu Prabu Hayam Wuruk. Nah, itu di dalam buku Pak Irjen ini ada master leadership berisi untuk mempersiapkan kondisi itu. Ya, karena begini, ini master buku saya mencobalah dengan segala keterbatasan saya membuat sebuah buku leadership, yaitu bahwa kepemimpinan itu yang paling bagus itu harus selaras dengan nilai-nilai yang ada di tempat tersebut. Iya. Bukan kita ajaran misalkan George Terry atau Huntington dan lain-lain tidak bagus. Itu juga sangat bagus. Tetapi kan itu ajaran luar. Kita sendiri kan sekarang ya kalau dikasih makan keju memang enak gitu kan. Tapi kan bukan makanan sehari-hari. Iya. Tetap saja makanan kita nasi dengan karedok, dengan sambal gitu kan. Dengan lenca. Dengan lenca, dengan tutug oncom. Barusan kami makan itu, Pak. Ya, makanya kan tetap akan lebih nikmat dengan itu, akan lebih membumi. Begitu juga leadership. Leadership yang baik adalah yang selaras dengan kearifan lokal. Karena sudah teruji. Nah, budaya di barat kan berbeda dengan budaya di timur. Barat mengedepankan logika, timur mengedepankan rasa. Bukan berarti logikanya tidak ada, tetapi logika yang dibarengi dengan rasa. IQ, SQ gitu ya? IQ. IQ. Ya bahkan di Indonesia ini bukan hanya itu saja. Q-nya itu sudah 8. Oh, Q-nya 8. Bukan hanya 3, 4, atau 5 lagi. Dan itu sudah menjadi ujaran-ujaran biasa. Dan juga di sini
agar masyarakat Indonesia dengan sumber daya alam yang begitu kaya tidak terjebak pada keserakahan. Nah, sementara prinsip leadership Barat bagaimana cara menggerakkan, bagaimana cara menguasai. Ego, Seandainya super ego. itu yang dipakai sebagai sebuah definisi, ini akan berbahaya kalau tidak bisa mengendalikan. Padahal sudah jelas di dalam naskah Sunda, naskah Jawa, prinsip kepemimpinan itu bukan bagaimana cara menguasai, bagaimana cara menggerakkan, tapi yang disebut parigeing. Parigeing itu bagaimana saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Itu. Jadi kita ini harus saling mengingatkan. Kalau sebagai pengingat, nah berarti harus punya kemampuan yang lebih sebagai seorang pemimpin. Dan di sini seorang pemimpin itu yang dikedepankan adalah tanggung jawab dan keteladanan. Contoh lebih penting daripada perintah. Nah ini tanggung jawab dan keteladanan. Ini sudah ada di sini. Jadi teladan itu memerintah tanpa menyuruh ya? Iya betul. Sementara di dalam konsep-konsep ajaran Barat yang dikedepankan adalah aturan, SOP. Bukan tidak ada, tapi alangkah baiknya kalau rule SOP pun juga diikuti dengan keteladanan. Ini kan kalau keteladanan contoh lebih penting daripada perintah kan luar biasa. Nah, disinilah saya tulis baik kearifan lokal Sunda, kearifan lokal dari Sulawesi, termasuk kearifan lokal dari Jawa, termasuk kearifan juga dari para Sunan dan Wali dan contoh-contohnya, gitu kan. Makanya saya di sini menggugah agar kita dalam masalah leadership meredefinisi konsep leadership itu sendiri. Karena ketika definisi leadership masih menguasai, masih menggerakkan, kita akan terjebak pada keserakahan. Padahal di Prasasti Kawali sudah jelas, ulah botoh bisi kokoro. Jangan serakah, engkau akan jadi sengsara, sengsoro. Ini kan sudah jelas kalau. Jadi sebetulnya ajaran-ajaran kearifan lokal ini sangat luar biasa kalau memang mau kita gali secara mendalam. Tapi orang-orang kan males, dianggapnya kuno, dianggapnya ketinggalan zaman. Primitif. Ingat, nilai ini tidak pernah basi, tidak pernah kuno. Ini ya di abad ke 21. Sekarang 21. Nilai-nilai itu kan ini yang ada di buku abad 15, abad 7, abad 8. Iya. Kalau berbicara nilai, maaf, Al-Quran pun juga kan nilai yang tertinggi, merupakan the best of nilai. Itu abad ke-6 kan, abad ke-7. Iya. Apakah bisa dikatakan kalau diterapkan di abad ke-6, di abad ke-7 sebuah nilai basi? Kan enggak. Kan itu sebuah nilai yang tetap akan berlaku sepanjang masa. Jadi berbicara nilai tidak akan pernah ada basinya. Itu tergantung daripada ya bagaimana kita melaksanakannya. Dan saya lihat juga nilai-nilai itu sendiri, nilai-nilai kearifan lokal itu masih sangat-sangat relevan dengan kondisi masa kini. Makanya saya berani mengatakan bahwa sejarah ini adalah pengulangan, berulang kembali, sustainable katanya. Kalau kata bahasa manajemennya, sustainable gitu, berputar bagaikan roda. Bagaikan roda, berarti nggak pernah berhenti. Iya. Nggak ada hal yang baru juga sebenarnya. Ya, silakan kalau mungkin mau membaca dulu di Universitas Esa Ibu Dewi Motik sempat jadi salah satu buku panduan untuk master leadership. Ini di kalau saat ini masih dijual belikan, diedarkan? Itu masih banyak di Shopee, di mana-mana. Oh masih? Masih. Alhamdulillah saya tidak pernah dapat royaltinya. Udah biarkan saja. Oh luar biasa. Karena ini nilai yang sebenarnya orang harus tahu semua ya, Pak? Ya nggak juga minimal gitu kan. Minimal.
banyak yang lain yang lebih bagus. Tapi minimal saya ikut nyumbang lah gitu kan. Ikut nyumbang nilai-nilai gitu kan. Ini menyingkap 99 rahasia kearifan lokal Nusantara soal kepemimpinan. Iya. Ini sedikit aja lah bocoran nih, Bah, atau Pak Irjen. Yang dalam kacamata Pak Irjen sudah ada belum nih yang selevel atau berdasarkan indikator buku ini? Ya masih sulit gitu kan. Kan ini satu tataran nilai ideal. Oke. Satu tataran nilai ideal. Tapi minimal kita bisa ya menjadikan satu pedoman gitu kan. Namanya nilai itu tidak akan ada yang sempurna, tapi minimal ketika kita punya prinsip, ketika kita sudah tahu nilai, kita sendiri bisa mentransendir diri sendiri. Agar kita ini ada satu real, minimal ya jalan hidup kan begitu. Tahu-tahu ke kanan, nganan, ngiri. Tapi kalau ada rel, oh ingat masuk lagi rel. Nah, kira-kira begitulah, gitu kan. Ya kalau berbicara apakah sekarang sudah ada atau tidak, ya silahkan saja ukur diri masing-masing. Baca dulu buku ini. Jadi untuk masa-masa pemilihan pemimpin ya, ini bisa jadikan guidance atau sebagai tolak ukur. Tapi ini mungkin secara nggak langsung Pak Irjen mengatakan juga bahwasanya tolak ukur masyarakat Jawa Barat adalah ini ya. Ya, saya nggak berani lah. Nggak berani. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya. Salah satu gitu salah kan. Satu. Salah satu ukurannya. Tolak ukur gitu kan. Kepemimpinan bukan masyarakat Jawa Barat saja, karena di sini kan ada nilai universal. Sunda, ada nilai Jawa, ada nilai Islam yang dijadikan satu. Tetapi akarnya tetap dari nilai kearifan lokal. Yang ternyata setelah saya gabungkan, tidak ada satu nilai agama pun juga yang bertentangan dengan nilai kearifan lokal. Jadi kalau ada yang mempertentangkan, saya kira itu mungkin salah persepsi, salah penafsiran. Salah menafsirkan agama, salah menafsirkan budaya berdasarkan dirinya sendiri. Karena setelah kita kaji bersama pakar budaya, bersama pakar agama, tidak ada satupun juga nilai yang bertentangan. Tapi forum itu jarang loh, Bah. Forum yang mendudukan antara pakar budaya, pakar agama, pakar hukum, kemudian duduk bersama-sama, memikirkan untuk kemaslahatan umat, bukan ego sektoral. Itu saya lihat mungkin karena saya di usia saya sekarang gitu, saya belum menemukan itu, Pak. Ya padahal kan itu udah perintah ya Al-Quran. Kami jadikan manusia bersuku-suku. Suku-suku ini kan budaya untuk saling mengenal, ya, untuk saling ya kalau saling mengenal silaturahim kan, saling bertukar pikiran kan, kemudian saling bagi pangarti, saling simbeuh kabisa, saling angkat darajat, saling wangi ke nami. Gitu kan. Iya, tapi itu jarang loh kita lihat, Bah. Forum-forum diskusi yang seperti itu tuh. Jarang kita lihat ya. Ya, ada juga sih, cuman mungkin belum tertutup kali ya. Ya, belum istilahnya belum booming gitu kan. Belum booming. Karena kadang-kadang ya masih ada ya sekarang ini sedikit sekat-sekat lah. Ya, justru malah sekarang sekat antara agama dengan budaya ini sepertinya perlu kita revisi, ya, perlu kita perbaiki. Setuju. Gitu. Karena memang ada yang mendesain agar agama dengan budaya ini bentrok gitu kan. Karena ya makanya dulu kita dikuasai oleh kolonial sampai 350 tahun itu bukan karena kolonial ini punya pasukan hebat. Tidak banyak. Pasukannya orang-orang hitam juga kita semua. Tapi mereka, ya londo hitam itu gitu kan. Tapi karena mereka punya konsep. Konsepnya apa? DPD Timpera. Mudah diadu domba. Nah, diadu domba itu yang kita kenal sekarang dengan SARA. Makanya ketika berbicara SARA itu akan sangat sensitif. Suku, agama, dan ras gitu. Suku dan ras berbicara budaya dan agama. Iya. Nah ini, nah makanya
Nah ini justru kita yang sudah tahu sebetulnya secara teoritis harus paham. Di mana dulu saja di Amanat Galunggung sudah dituliskan di sini abad ke-12 menyatakan bahwa pelihara kesempurnaan agama, tapi jangan melupakan ajaran nenek moyang. Ada tradisi leluhur kita. Bahkan ajaran Baduy, ari agama teh kumaha? Dari agama mengajarkan kehadean. Agama teh anu kudu di pengejawantannya, agama anu kudu milaku jeung lampah anu sesuai jeung tradisi adat urang. Nu milaku jeung lampah. Jadi lamun agama teu milaku jeung lampah, eta lain agama. Lamun agama ngagogoreng, agama mencaci maki, agama memfitnah, eta lain agama. Da agama mah henteu kitu. Itu kata orang Baduy gitu kan. Itu. Gitu, Bah. Iya. Dan ada naskahnya di Pantun Bogor. Kalau agama tidak bisa sesuai dengan ajaran-ajaran nilai-nilai budaya satu wilayah, itu bukan agama. Gimana? Ya berarti kan gitu tuh. Agama mengajarkan kehadean. Lamun agama tidak berarti agama itu harus selaras dengan nilai budaya. Oke. Dan itu kan bisa ada penyaringnya. Mana budaya yang baik? Karena tidak semua budaya juga baik. Ada juga budaya yang tidak baik. Tidak baik. Tapi yang namanya budaya berdasarkan konsep keilmuan adalah kenapa menjadi budaya? Kan ini mulai dari perilaku. Perilaku yang baik itu akan menjadi sebuah habit, kebiasaan. Nah, kebiasaan yang baik puncaknya akan jadi budaya. Budaya yang baik akan jadi peradaban. Jadi ketika berbicara budaya adalah sesungguhnya budaya itu baik semua. Yang tidak baik itu bukan budaya. Kalau berdasarkan ya pemahaman artikulasi daripada keilmuan. Jadi kalau yang tidak baik itu bukan budaya karena merupakan saringan. Saringan perilaku yang baik jadi habit. Iya. Tadi Abah bilang bahwasannya atau Pak Irjen bilang bahwasannya ini adalah pintu gerbang ya untuk kehidupan yang gemah ripanul jinami. Tapi kan pintu gerbang ini kan kita lihat berarti kekeosan yang terjadi. Bolehlah saya bilang chaos. Hari ini chaos ya Bah ya. Ya Pak Irjen ya chaos kan. Terus momentum apa yang membuat ini akan menjadi ya kan dari bawah ke atas gitu loh. Momentumnya apa gitu Bah? Momentumnya ya Indonesia ini dikenal dari dulu punya satu sumber daya alam yang luar biasa. Dari dulu. Makanya mohon maaf, satu-satunya negara yang dikuasai oleh 4 bangsa hanya Indonesia. Portugis, Inggris, Belanda, Jepang, terakhir mau Amerika. Sekutu. Negara lain cuma satu bangsa. Kenapa sampai begitu banyak bangsa lain ingin memperebutkan? Karena punya sumber daya alam yang luar biasa. Nah, justru sekarang salah satu kebijakan dari Pak Jokowi bagaimana agar kita menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan sampai jadi tuan asing di negeri sendiri. Tuan asing di negeri sendiri itu apa? Dengan mengirim bahan-bahan mentah keluar negeri. Mari kita bahan-bahan tambang itu kita olah di sini. Dari hulu sampai hilir. Sehingga betul-betul kita bisa menjadi tuan. Karena barang-barang ini adalah barang-barang yang luar biasa. Makanya ketika nikel, salah satunya, tidak boleh ekspor. Kelabakan seluruh dunia. Orang melihat ke Indonesia semua. Udah begini, kuai-kuai. Ya orang was-was, waduh nanti saya tidak kebagian. Daripada tidak kebagian sudah angkat saja Indonesia jadi ketua G20. Itu baru satu, belum yang lain. Nah jadi bagaimana cara mengelola
alam, hablum minalam ini harus kita kelola dengan baik. Nah, Indonesia akan menjadi number one. Agar kita menjadi tuan di rumah sendiri, jangan sampai jadi tuan asing di rumah sendiri. Atau kita harus menjadi tuan, bukan menjadi budak. Ya? Iya, harus jadi tuan di rumah sendiri. Gitu kan. Dan saya yakin kita pun juga mampu. Orang Indonesia banyak yang pintar. Asal kita mau, gitu kan. Jadi jangan mau bahan-bahan kita ini dikirim mentahnya. Tahu-tahu begitu jadi harganya ratusan kali lipat, ribuan kali lipat. Nah justru kita olah di sini biar harganya orang lain membeli ribuan kali lipat. Gitu. Nah inilah yang akan menjadi salah satu sumber kesejahteraan. Itu dari tambang, baru satu. Belum juga dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan apa di dunia yang tidak tumbuh di Indonesia? Kurma saja yang dulu katanya tidak tumbuh, tumbuh. Iya, bunga sakura. Bunga sakura tumbuh. Ginseng tumbuh. Jadi makanya tongkat kayu dan batu jadi tanah. Itu betul-betul. Jadi di sisi pertanian, di sisi tambang, Indonesia itu ya merupakan salah satu surga dunia lah. Gitu. Surga dunia itu Indonesia. Tapi saya penasaran satu lagi nih, Pak Irjen. Alamnya sudah mendukung, sejarahnya mendukung. Balik lagi itu, masyarakatnya tadi kan siap nggak siap, masyarakat harus siap, ya kan? Kita punya nilai-nilai kan. Ini masyarakat kita sendiri dalam kondisi ini itu jauh daripada nilai sebenarnya kan, jauh daripada moral gitu, etika, nilai spiritual, budaya jauh sekali, Itu fakta kan? Saya kira enggak juga. Cuman ada yang merasa paling bernilai. Oh gitu. Yang merasa paling hebat. Nah, ketika mereka paling, itulah yang sesungguhnya sumber ya bencana. Karena sempurna. Jadi kuncinya di sini masyarakat Indonesia sebelum kita bersikap bersatu dulu. Al-ittihadu kuatun. Kekuatan itu sesungguhnya ada di dalam kebersamaan. Percuma orang pinter nanti kebelinger. Baru saya bicara dengan orang kampung Ruku. Bapak, ayeuna teh geuning. Mani seueur anu pinter. Di mana-mana anu pinter. Tapi nah beki seueur anu pinter, nah alam beki loba anu ruksak. Riweuh jadi. Kuduna mah beki seueur anu pinter, alam teh makin kapelihara, makin kajaga. Keun kami mah rek di dieu rek di kampung rek ngajaga alam. Lantaran ternyata jangan ngajaga alam teh teu cukup ku pinter. Nah, jadi harus ada sense of belonging terhadap alam itu. Tidak cukup dengan pandai. Orang pandai banyak. Tadi itu ada kepedulian. Harus kita jaga keseimbangan. Karena yang paling utama itu kan menjaga harmoni. Menjaga keseimbangan ini. Berarti kita harus bisa mengikat ya, Bah? Ya mengikat. Makanya kan doa juga. Robana atina pidunya hasana. Wabi air. Dunya airoti kan. Itu bisa dunia wungku. Itu bisa akhirat wungku. Itu ngajarkan gitu. Diajarkan harmoni. Iya. Hidup juga berpasang-pasangan. Iya. Ada hitam, ada putih. Ada atas, ada bawah. Jadi bagaimana kita manusia ini bisa menjaga harmoni. Makanya jangan ada yang merasa paling aku, paling pangakangna, pangbisana, panghebat. Tidak. Makanya kalau orang Sunda ingin membangun Sunda itu kudu ngadegen Pajajaran anyar. Pajajaran itu bukan sebuah bentuk negara. Tapi kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jangan sajajar, sederajat, equal, sama-sama. Karena ketika terjadi ada yang merasa pang akangna, pang eceuna, pang rajana, pang pinterna, ini tidak akan. Dan itu adalah justru hal yang tersulit untuk membangun harmoni. Makanya kita pun juga kan bineka tunggal ika, berbeda-beda, tapi hiji. Harus diikat. Harus diikat, gitu.
pakai kujang kali Pak ya. Ya, kujang. Kuku janji ya gitu kan. Ya kukuh karena janji. Karena janji. Kudu komitmen, konsisten dan konsekuen gitu kan. Dan juga harus dibangun connection gitu kan, oleh jaringan kan itu. Ya luar biasa sekali nih. Dan ini ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Cara mengikatnya ada di sini. Iya, insya Allah. Insya Allah cara mengikatnya ada di sini. Ya, terima kasih Pak Irjen, Abah atas waktu dan kesempatannya sudah banyak memberikan pandangan-pandangan ya, solusi-solusi dan inspirasi buat kita semua. Dari kami cukup Abah, Pak Irjen atas bincang-bincangnya, atas ngobrol bareng pakarnya. Jadi episode kali ini memang ngobrol bareng pakar dengan orang yang sangat pakar dengan nilai-nilai, dengan ajaran, dengan hal-hal strategis. Sekali lagi, Abah atau Pak Irjen, hatur nuhun atas waktu dan kesempatannya. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan topik-topik yang lain. Oke, baik. Pada orang-orang yang percaya bahwasannya hidup itu adalah pergiliran, dan ketika pergiliran peradaban itu terjadi, tidak bisa kalau tidak dibarengi dengan nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang bersifat spiritual ataupun universal. Sebab itu yang akan menjadikan kondisi gemah ripah, tepeh rapi, loh jinawi. Loh jinawi. Ngertakeun jalma rea. Oke. Atur nuhun. Ya mohon maaf saya juga atur nuhun. Bukan berarti menggurui, ini hanya sekedar berbagi. Atur nuhun. Banyak yang lain yang lebih dari saya. Tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, bukan berarti saya bisa atau berarti saya lebih. Saya hanya ingin sekedar berbagi apa yang saya punya dalam hati. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Bila lihat mata yang kanan, pohon jamu jangan dimakan. Bila ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saninten buah saninten, aya tahu di kupatan. Hapunten abdi hapunten, pilih ayam kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun ya. Ya, Wah, apa?